Kehangatan mentari bersinar di pagi hari, burung-burung berkicau indah berseri, menambah keelokan pesantren Kiai Ahmad Dimyati, yakni Darul Ulum Lido Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur yang pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yang tidak memiliki sekutu terhadap kerajaan-kerajaan dan tidak pula memiliki pembela dikala ia dikatakan bahwa ia lemah. Kesaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul sang utusan Allah. Semoga Allah memberkahi, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, dan bahkan kepada kita sebagai para pengikutnya di hari pembalasan. Tak lupa pula saya lanturkan kata terima kasih kepada Sang Ilahi Rabbi yang karena berkat karunia dan ridhonya kita dapat bertatap di layar kaca, dan insya Allah saya aminkan kita dapat bertemu di dunia nyata. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi generasi sekarang ini tidak dapat memungkinkan bahwa ajaran akan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberkati, ini dapat menjadi tradisi dan masih menjadi tradisi. Apakah mungkin ini masih menjadi tradisi dan diterapkan pada masa kini? Oleh karena itu, rentetan kalimat yang tergabung dalam Kultus Sado Kuliah 7 menit bersama santri Darul Ulum Lido ini akan membahas tentang kepemimpinan Rasulullah. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki sifat yang amanah, bermartabat, menyayangi serta mencintai kaumnya, memiliki sifat yang santun bahkan terhadap fakir miskin sekalipun. Sikap dan sifat inilah, budi pekerti inilah yang patut kita contoh dan yang patut kita jadikan pedoman, dan yang patut namanya kita agung-agungkan. Karena semua itu adalah untuk kemaslahatan bagi setiap umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Shadaqallahul aliyyul adzim. Yang artinya telah terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan kedatangan hari pembalasan, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah ke-33 ayat 21. Lalu bagaimana sih keadaan para pemimpin di negara ini? Jawabannya, alhamdulillah wa syukran ilallahi ta'ala. Tidak sedikit dari para pemimpin di negeri Indonesia ini yang memiliki sifat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh. Dan tidak sedikit pula dari aparat-aparat negeri ini, negara ini, yang masih peduli akan sesama, masih peduli akan terhadap bangsa ini. Seperti ketika kita terjadi musibah ataupun kita tertimpa bencana. Tetapi sayang seribu sayang dan sangat disayangkan bahwa tidak sedikit pula dari pemimpin di negara ini yang buta mata, buta hati, dan bahkan tidak dapat melihat bagaimana susahnya rakyat-rakyat jelata. Susahnya rakyat-rakyat jelata dan bagaimana susahnya fakir miskin di luar sana. Dan dengan enaknya mereka menghambur-hamburkan, memfoya-foyakan hak-hak yang telah mereka ambil dari rakyat-rakyat miskin. Sifat dan sikap inilah yang tidak patut kita contohi dan tidak sama sekali bisa kita ambil sebagai ciri-ciri dari para pemimpin. Oleh karena itulah, inilah yang dimaksud mengapa sih kita harus mengambil strategi dari kepemimpinan Rasulullah yang beralaskan dengan akhlakul karimah. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa cara dan bagaimana
kita dapat membentuk suatu negara yang berlandaskan dengan kedaulatan yang makmur, adil, sentosa, dan tidak memiliki banyak masalah itu terdapat satu kunci, yaitu kepada para pemimpin. Yang dimana para pemimpin inilah harus berlandaskan dengan akhlakul karimah, dengan berjiwa yang bermartabat, berjiwa sosial yang tinggi, berkemampuan adil, dan selalu bersikap seadanya dan tidak dilebih-lebihkan. Karena seperti yang Rasulullah inginkan, bahwa berlebihan itu tidak ada baiknya. Dan di samping itu, banyak pula dari kita para masyarakat yang membantu untuk menjaga fasilitas negeri ini, sehingga negeri ini dapat terbentuk menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe link di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.